Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husein Ja'far Al-Hadar. Saya mau menemani kalian ngabuburit, nungguin buka agar lebih berfaedah, tidak anfaedah. Kita bahas tentang hal-hal yang bermanfaat, yang berilmu. Apa itu? Kali ini kita akan bahas tentang hal-hal kecil yang mengurangi atau membatalkan puasa saat kita belajar. Nah, kita mulai dari hal-hal yang membatalkan puasa dulu ya. Ada 8 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu melalui lubang-lubang dalam tubuh kita atau jauf. Misalnya masuknya makanan ke mulut atau minuman, masuknya sesuatu ke hidung misalnya air dan lain sebagainya. Kemudian masuknya sesuatu ke lubang belakang dan depan kita. Misalnya ketika ambeien masukkan obat itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Misalnya kalian sengaja ngelihat hal-hal yang bikin muntah, kemudian kalian muntah gitu. Kalian sengaja ngeliatin teman kalian yang nyebelin sehingga muntah, itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah hubungan suami istri. Tapi itu kan halal hubungan. Iya, makan juga halal tapi membatalkan puasa itu. Kemudian kalau tiba-tiba Anda gila gitu, junun itu, tiba-tiba hilang akal, itu batal puasanya. Kemudian yang ke-7 adalah murtad. Agak nggak mungkin tapi ya, tiba-tiba siang hari, saya murtad saja. Agak nggak mungkin. Tapi memang murtad itu membatalkan puasa. Dan yang ke-8 adalah haid atau nifas bagi yang perempuan. Itu yang membatalkan puasa. Nah, kalau lagi belajar nih, apa yang membatalkan puasa? Ya salah satu dari 8 itu kalau kalian lakukan atau terjadi kepada kalian, maka itu membatalkan puasa. Oke, kalau membatalkan puasa kayaknya enggak sih ya. Tapi yang mengurangi pahala puasa ketika kita belajar, apa aja? Nyontek, sudah pasti. Nyontek itu hal-hal yang berdosa, dia tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa kalian atau bahkan bisa hangus pahala puasa kalian. Kemudian yang kedua, scroll jawaban di HP Anda. Jadi kalian kalau cari jawaban di HP itu berdosa, maka itu mengurangi pahala puasa. Kemudian selanjutnya intinya segala sesuatu yang kalian lakukan sebagai maksiat saat belajar, maka itu mengurangi pahala puasa kalian atau bahkan bisa menghanguskan pahala puasa kalian. Dan jangan mau, udah capek-capek puasa kata Nabi, tapi pahalanya hangus. Dan kata Nabi banyak orang yang begitu. Kamin sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang udah capek-capek puasa nggak dapat pahala. Karena apa? Karena melakukan hal-hal yang maksiat. Cuman dapatnya apa? Dapat haus, sama lapar doang, sama asam lambung naik. Oke, biar nggak cuman ilmunya dari saya, tapi betul-betul yang kalian butuhkan. Nah, saya ambil bahasan saya dari menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan yang sudah masuk ada 2. Yang pertama, Bib, kalau anak-anak lagi sholat terus pas sujud malah freestyle, pahalanya freestyle juga nggak? Iya sih, pahalanya jadi freestyle. Freestyle jungkir balik, kemudian hilang pahalanya. Disulap. Jadi sholat itu sudah tentu adalah sesuatu yang serius ya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Tentu harus dijalani secara serius karena dilarang bagi kita untuk mempermainkan ibadah. Tapi itu kan anak-anak ya, dan biasanya nggak mungkin anak-anak yang umurnya sudah agak dewasa atau agak remaja, biasanya yang anak-anak banget. Tapi kalau memang anak-anak yang umurnya sudah di atas 7 tahun, maka dia harus ditegur. Atau anak-anak yang umurnya di atas 10 tahun, maka dia harus sudah ditegur dengan tegas. Kalau di atas 10 tahun, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau di bawah umur 7 tahun, maka kita harus mengingatkan dialah, mengajari dialah. Bagus memang membawa anak ke masjid, tapi tolong ketika Anda bawa anak ke masjid, itu didampingi, jangan dititipkan ke marbot masjid. Biar marbot masjid gak susah, pekerjaan dia sudah banyak. Jadi tolong didampingi, diajari. Karena mengajarkan sholat kepada anak sejak dini itu penting, anjuran dari Nabi Muhammad.
Bahkan kalau sudah umur 7 tahun wajib bagi kita untuk ngajarin anak sholat. Tapi ya didampingi dong. Kecuali seperti di kampung saya. Di kampung saya itu sudah ada setiap Ramadan, setiap sholat tarawih, marbot anak muda yang spesialis ngatur anak-anak di belakang. Anak-anak yang freestyle, kemudian dia bantu agar freestyle-nya lebih baik. Enggak dong. Tapi dia tahan, dia kasih tahu, kemudian intinya dia temenin lah, kasih tahu bahwa oh itu nggak boleh dan lain sebagainya. Karena itu dunia anak, nggak boleh juga kita kemudian wah sampai memarahi dan enggak. Akhirnya dia jadi trauma dong sama agama. Biarin aja, yang penting kita ajak ngobrol, temenin, kasih tahu dengan baik bahwa oh jangan gitu freestyle-nya ke belakang aja, jangan freestyle ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Semoga tidak freestyle pertanyaannya. Sholat malam paling baik dilaksanakan di sepertiga malam terakhir. Itu berarti saya harus sholat tepatnya di jam berapa, menit keberapa, dan detik keberapa ya, Bi? Ini kayaknya anak matematika deh. Anda juga masuk surganya nanti dihitung. Harus detik kesekian. Kalau nggak detik kesekian masuk, ditutup pintu surganya. Atau telat sedikit kejepit Anda di pintu surganya. Ya enggak lah, sepertiga malam itu artinya kalau pasnya sih kira-kira di atas jam 11 sampai jam 2 lah, sepertiga malam itu kira-kira seperti itu. Tapi intinya setelah sholat isya itu sudah waktu malam. Tinggal kalian tidur dan kemudian bangun di jam berapa saja untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Biasanya sholat tahajud. Jadi nggak perlu detail per detik dan lain sebagainya. Allah nggak perhitungan kayak kalian dengan rumus matematikanya itu. Jadi nggak perlu sampai per detik, per second dan lain sebagainya. Tenang aja, waktunya panjang gitu. Dan di waktu yang panjang itu artinya bisa diisi dengan berbagai hal yang ibadah. Tapi paling tidak bahwa kita punya kesadaran untuk sholat malam itu keren banget sih. Karena setiap orang harus membekali dengan hal-hal yang sunnah. Kenapa? Karena hal-hal yang wajib kita itu kadang penuh kekurangan. Tadi kan kita bahas tuh, puasa kita kadang pahalanya berkurang karena aktivitas-aktivitas kita. Nah, untuk menyempurnakan, menutupi yang bolong, maka lakukanlah hal-hal yang sunnah. Agar sesuatu yang wajib, yang bolong-bolong itu ditambal. Dengan apa? Dengan hal-hal yang sunnah. Jangan nanya lagi kemudian, Bib, nambalnya itu panasnya, tingkat kepanasannya sekian. Anda jangan nanya ke saya. Nanya ke guru kimia Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.